Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai seluruh umatnya. Akan tetapi, dari beberapa hamba yang dicintai Allah itu, ada beberapa perilaku hambanya yang menyebabkan ia menjadi musuh Allah kelak di akhirat. Ia akan menjadi manusia yang paling menderita dari seluruh manusia, karena tiada satu penolong pun yang dapat menolongnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapakah hamba yang akan menjadi musuh Allah itu? Apa sebenarnya yang ia lakukan sehingga bisa menjadi musuh Allah? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh bagi Allah di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada 3 golongan, aku menjadi musuhnya, niscaya aku memusuhinya. Mereka itu adalah seseorang yang berjanji dengan namaku, kemudian ia mengingkari, dan seseorang yang menjual orang merdeka, kemudian memakan hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh, dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Pertama, orang yang berjanji namun mengingkari. Dalam Islam, janji adalah sebuah hutang yang wajib ditunaikan. Bahkan secara tidak langsung, orang-orang yang mengingkari janji adalah termasuk ke dalam kategori orang-orang yang munafik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Gambaran mengenai orang munafik ini juga sudah dijelaskan dalam ayat khusus dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Munafikun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 1-3. Kedua, orang yang menjual orang merdeka kemudian menikmati hasilnya. Hal semacam ini sudah terjadi mulai dari zaman para nabi, di mana saat itu berkembang subur perbudakan yang diperjualbelikan layaknya binatang peliharaan. Namun pada zaman ini, hal semacam itu dikemas dengan sedemikian rupa, sehingga hal itu dikenal dengan istilah human trafficking, sebuah perdagangan manusia dalam segala jenis bentuk jual beli manusia, dan juga eksploitasi terhadap manusia seperti pelacuran atau pengambilan organ tubuh manusia. Praktik seperti itulah yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Al-Quran Surat An-Nur ayat 33. Ketiga, majikan yang tidak kunjung membayar upahnya. Golongan terakhir yang kelak akan menjadi musuh Allah adalah seorang atasan yang tidak menunaikan kewajiban untuk membayar upah bawahannya. Bekerja dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang baik pada Tuhan maupun bentuk usahanya untuk mendapatkan penghasilan sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam menjamin hak pekerja dengan baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "Berikanlah kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai 3 golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuh Allah dan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang berjanji dengan nama Allah, kemudian ia mengingkari, dan seseorang yang menjual orang merdeka, kemudian memakan hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh, namun ia tidak segera memberikan upahnya. Semoga kita semua terhindar dari ketiga golongan tersebut dan senantiasa berusaha menunaikan amanah dalam tiap sendi kehidupan, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.